Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Putri Yudi dengan nomor induk mahasiswa 2108 dari Tadris Biologi kelas B semester 4. Di sini saya akan memaparkan tentang pohon filogenetik pada spesies amfibi. Filogenetik merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan kekerabatan suatu makhluk hidup. Di dalam filogenetika, kelompok organisme yang memiliki kesamaan karakter atau ciri dianggap memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nah, kesamaan tersebut itu dianggap merupakan turunan dari suatu indukan atau nenek moyang dan nantinya akan membentuk kelompok monofiletik. Tujuan dari dibuatnya pohon filogeni itu sendiri itu untuk melihat suatu bentuk gambaran dari silsilah makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan yang bercabang-cabang menyerupai pohon. Pengetahuan tentang hubungan kekerabatan atau spesies itu diperlukan untuk mempelajari evolusi beberapa taksa yang memiliki kekerabatan dengan membandingkan sekuen DNA-nya. Nah, ilmu filogenetik dapat memperkirakan evolusi yang terjadi pada masa lalu dengan membandingkan sekuens DNA atau protein. Nah, filogenetik dapat menunjukkan hubungan evolusioner dari suatu organisme yang disimpulkan dari data morfologi dan molekuler. Pada pembahasan mengenai filogeni terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama ada in-group, out-group, dan juga sister group. Nah, in-group itu merupakan kelompok makhluk hidup yang berasal dari nenek moyang yang sama. Penentuan in-group dilakukan pada langkah pertama, yaitu identifikasi homolog. Artinya, semua makhluk hidup yang termasuk kelompok dalam in-group minimal memiliki satu ciri yang sama berkaitan dengan organ homolognya. Nah, yang kedua ada out-group, merupakan kelompok makhluk hidup yang diduga sebagai nenek moyang atau ancestor karena memiliki kekerabatan yang dekat. Nah, syarat penentuan outgroup itu dengan makhluk hidup yang berada satu atau dua tingkat di bawah kelompok in-group dan tidak memiliki satupun karakteristik ciri yang terdapat pada kelompok in-group. Contohnya, kita memiliki kelompok in-groupnya hewan yang termasuk kelas mamalia. Nah, maka outgroupnya dapat dipilih satu hewan dari kelompok aves atau reptil. Yang ketiga yaitu sister group. Nah, sister group ini merupakan istilah di mana hubungan suatu organisme satu dengan organisme lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dan memiliki nenek moyang yang sama. Berikut hasil pohon filogeni. Pohon filogeni tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama spesies Lithobates catesbeanus atau katak lembu dan spesies Diplonectes natans atau belut karet memiliki hubungan kekerabatan yang dekat atau disebut dengan sister group. Yang kedua, spesies Eurice ratbuni atau salamander buta Texas merupakan in-group. Dan yang ketiga, spesies Panthera leo atau singa merupakan out-group karena memiliki kekerabatan yang jauh dengan spesies tersebut. Dikatakan kenapa Lithobates catesbeanus atau katak lembu dan spesies Diplonectes natans atau belut karet itu merupakan sister group karena keduanya itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dan memiliki nenek moyang yang sama. Keduanya berada pada kelas yang sama, yaitu amfibia. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, maka semakin banyak pula persamaan morfologinya, yaitu tidak memiliki sisik dan kulitnya lembab serta licin. Pada spesies Eurice ratbuni atau salamander buta Texas, spesies tersebut dikatakan termasuk ke dalam in-group karena spesies Eurice ratbuni dengan Lithobates catesbeanus dan Diplonectes natans memiliki kekerabatan yang lebih dekat yang dapat ditandai dengan ciri-ciri morfologi yang sama, yaitu kulitnya lembab, licin, dan ketiganya itu bernafas menggunakan permukaan kulit dan termasuk ke dalam kelas amfibi. Pada spesies Panthera leo atau singa merupakan spesies yang termasuk ke dalam outgroup
karena memiliki hubungan kekerabatan yang paling jauh dengan 3 spesies tersebut, seperti Lithobates catesbianus, Diplonectes natans, dan juga Eurice radbuni. Pada Panthera leo itu termasuk ke dalam kelompok atau kelas mamalia, sedangkan ketiga spesies lainnya itu termasuk ke dalam kelas amfibi. Dan pada morfologinya juga sangat berbeda, karena pada Panthera leo itu memiliki rambut yang menutupi seluruh tubuhnya, memiliki kelenjar mamae, dan memiliki gigi taring, sedangkan pada ketiga spesies tersebut tidak. Sekian pemaparan dari saya mengenai pohon filogeni. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.